Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk tugas manajemen strategi dengan judul implementasi perencanaan dan evaluasi strategis berdasarkan hasil studi kelayakan di PT Bancai Tunggal Jaya. Kelompoknya ada saya, Iveta Octavio, dan rekan saya, Vina Indriani. Pertama-tama, untuk yang akan fokus untuk penelitian di PT Bancai Tunggal Jaya, itu adalah sebuah distributor pupuk bayi. Dengan tantangan utama untuk si distributor ini, yang pertama ada persaingan ketat dengan kompetitor, dengan salah satunya seperti Mami Koko dan MediaP. Yang kedua ada konsumen price oriented, sulit untuk menciptakan loyalitas. Jadi konsumennya sangat memikirkan soal harga. Begitu harganya berubah, mereka akan loyalitasnya pun akan berubah. Untuk solusinya menggunakan teori sistem terbuka, rencana strategis dan garis scorecard. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana proses perencanaan strategi bisa dilakukan. Next. Untuk metodenya akan menggunakan metode SWOT dan Gestalt. Jadi perencanaan strategis di PT Bancai Tunggal Jaya itu dilakukan untuk menghadapi tantangan pasar yang kompetitif, seperti meningkatnya persaingan dan perubahan preferensi konsumen. Melalui proses ini, perusahaan berupaya menetapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan di bisnis. Untuk analisis SWOT-nya, pertama itu ada strength kita ada di jaringan distribusinya luas, reputasi merek ini juga sudah baik, maksudnya semua orang juga sudah kenal dengan Sweety. Yang kedua itu kelemahannya keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, jadi kita masih belum bisa menjangkau untuk wilayah-wilayah terpencil. Yang ketiga untuk peluangnya, meningkatnya preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Yang keempat ada ancamannya persaingan ketat dan dari merek baru dengan harga yang lebih rendah. Seperti yang pertama saya sebutkan bahwa konsumen itu sangat price oriented, jadi ketika ada harga yang lebih murah itu pasti akan langsung beralih. Yang kedua tentang analisis Gestalt. Yang pertama ada politik, regulasi impor yang mempengaruhi distribusi barang. Jadi kita masih kesulitan untuk lebih jauh lagi untuk impor sampai impor karena regulasi tersebut. Yang kedua ekonomi, daya beli konsumennya yang bervariasi, mungkin sekarang termasuk sedang turun, jadi pendapatan perusahaan pun akan ikut menurun. Yang ketiga ada sosial, peningkatan kesadaran akan produk yang aman dan ramah lingkungan. Mereka sangat price oriented sekali lagi, jadi meskipun itu tidak begitu aman bagi mereka masih memilih hal tersebut. Yang keempat ada teknologi, pemanfaatan e-commerce untuk ekspansi pasar. Yang kelima lingkungan, preferensi terhadap produk biodegradable. Yang keenam legal, kepatuhan terhadap regulasi produk bayi yang sangat ketat. Untuk studi kasusnya di PT Bancai Tunggal Jaya, berdasarkan hasil analisis SWOT dan Gestalt, perusahaan itu merumuskan strategi bisnis sebagai berikut. Yang pertama ada diversifikasi produk, meluncurkan pupuk biodegradable untuk menjawab permintaan produk ramah lingkungan. Yang kedua ada hasilnya itu meningkatkan daya tarik bagi segmen konsumen peduli lingkungan. Yang kedua itu ada ekspansi saluran distribusi, mengembangkan penjualan melalui e-commerce untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Untuk hasilnya peningkatan volume penjualan sebesar 40%. Jadi waktu itu ketika kita mulai e-commerce itu peningkatan cukup signifikan sekali. Yang ketiga ada promosi nilai tambah, strategi bundling produk untuk menarik konsumen price sensitif. Hasilnya volume penjualan meningkat 25% dalam 3 bulan pertama karena produknya itu dibanding dengan produk yang lain, misalnya kebutuhan seperti minyak dan sebagainya. Selanjutnya ada peningkatan hubungan pelanggan, menggunakan sistem customer relationship management atau CRM untuk memahami kebutuhan pelanggan lebih dalam. Hasilnya loyalitas pelanggan meningkat dengan interaksi yang lebih personal. Untuk selanjutnya, Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengendalian strategis diterapkan di PT Bancai Tunggal Jaya. Untuk pengendalian strategis tersebut merupakan hal penting untuk memastikan strategi yang telah dirancang berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan memberikan hasil yang optimal. PT Bancai Tunggal Jaya menggunakan balance scorecard untuk melakukan pemantauan dan evaluasi strategis yang diterapkan. Untuk balance scorecard digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari 4 perspektif utama, yaitu keuangan, memastikan profitabilitas dan efisiensi biaya operasional. Yang kedua ada pelanggan, menilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ketiga, proses internal, mengevaluasi efektivitas distribusi dan rantai pasok. Dan yang keempat ada pembelajaran dan pertumbuhan, fokus pada pengembangan SDM dan inovasi
PT Bajai Tunggal Jaya, setelah implementasi strategis pemasaran dan distribusi, perusahaan menghadapi beberapa tantangan dalam pengambilan strategi. Yang pertama, peningkatan biaya distribusi. Solusinya, membangun gudang regional di lokasi strategis untuk menekan biaya. Memberikan hasil, biaya distribusi bisa turun mencapai 18%. Yang kedua, ada ketidakseimbangan stok di gudang, seperti implementasi sistem inventory real time untuk pemantauan stok yang lebih baik, menghasilkan pengurangan kasus kelebihan stok hingga 30%. Yang ketiga, ada kesenjangan dalam kepuasan pelanggan, penguatan layanan pelanggan dan negosiasi ulang dengan mitra logistik untuk mempercepat pengiriman yang menghasilkan kepuasan pelanggan meningkat 25%. Dan yang keempat, ada pemantauan kinerja dengan KPI, dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi keuangan, kepuasan pelanggan dan efisiensi distribusi yang menghasilkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Untuk kesimpulannya, di sini perencanaan strategis memungkinkan adaptasi terhadap dinamika pasar, balancing scorecard, efektif memantau kinerja strategi, kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam mengatasi penyimpangan, dan yang terakhir, kombinasi teori dan praktik meningkatkan daya saing dan kapabilitas bisnis. Untuk selanjutnya sesi Q&A. Silakan dulu, ada yang bertanya. Mohon izin ada pertanyaan. Bagaimana PT Bajai Tunggal Jaya menentukan strategi bisnisnya untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar pokok bahan? Oke, jadi PT Bajai Tunggal Jaya itu menentukan strategi bisnisnya dengan menerapkan analisis SWOT dan Excel untuk memahami kondisi internal dan eksternal dari perusahaan. Dari analisis SWOT itu, perusahaan mengidentifikasi kekuatan seperti jaringan distribusi yang luas, serta ancaman berupa persaingan ketat dari merek-merek yang baru. Sedangkan analisis Excel membantu perusahaan memahami faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan tren konsumen yang semakin peduli terhadap produk ramah lingkungan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, perusahaan merumuskan strategi seperti diversifikasi produk dengan meluncurkan pupuk biodegradable, ekspansi saluran distribusi melalui e-commerce, serta promosi nilai tambah seperti bundling produk dan program loyalitas pelanggan. Langkah-langkah ini diambil untuk mempertahankan daya saing di pasar yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin dinamis. Aku juga mau nanya, kenalin nama aku Rahma Judika, NPM-nya 199. Yang tadi disebutin apa aja sih tantangan yang dihadapi sama PT Bajai Jaya ini, terus proses pengendalian strateginya gimana, terus cara gimana perusahaan ngatasinnya itu gimana sih? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Bagaimana sih PT Bajai Tunggal Jaya menghadapi beberapa tantangan dalam pengendalian strategi? Yang pertama, ada peningkatan biaya distribusi, terutama ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Yang kedua, ada ketidakseimbangan stok di gudang yang menyebabkan beberapa wilayah kekurangan stok sementara yang lain mengalami kelebihan. Yang ketiga, ada kesenjangan kepuasan pelanggan akibat keterlambatan pengiriman dan keterbatasan produk di pasar tertentu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan menerapkan Balancing Scorecard (BSC) untuk memantau kinerja di 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Solusi yang dilakukan seperti pengembangan gudang regional yang berhasil menurunkan biaya distribusi hingga 18%. Kedua, ada negosiasi ulang dengan mitra logistik untuk mempercepat pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 25%. Dan yang ketiga, ada implementasi sistem manajemen inventory real time yang membantu perusahaan mengurangi kasus kelebihan stok hingga 30%. Melalui pemantauan berkala dan evaluasi KPI (Key Performance Indicator), PT Bajai Tunggal Jaya dapat mengambil langkah-langkah korektif untuk memastikan strategi tetap berjalan sesuai rencana. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.